Halo Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat lingkungan. Selamat siang semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya teman-teman sekalian. Kita di sini akan membahas tentang topik kelestarian lingkungan. Sebelumnya di sini bersama aku Muhammad Suprawiro dan narasumber hebat kita yaitu dari pihak Bank Sampah Emak.id bersama Agus Kak Solihin. Agus. Selamat siang Kak Agus. Selamat siang. Apa kabarnya Kak Agus? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Kak Agus. Yusuf sehat, Yusuf? Alhamdulillah sehat juga Mas. Di sini kita akan membahas sedikit nih Kak tentang kelestarian lingkungan, bagaimana itu menjaga kelestarian lingkungan, menjaga sampah itu biar bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya kita semua sepakat ya Mas ya bahwa lingkungan itu bukan hanya sekedar warisan dari nenek moyang, tetapi juga itu amanah yang harus kita jaga untuk merawat dan untuk melindungi bumi kita ya Mas. Dan selanjutnya mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, bertukar pikiran dan tentu saja mengambil langkah konkret menuju perubahan yang lebih hijau. Teman-teman siapkan telinga Anda dan siapkan hati Anda untuk mendengarkan bincang-bincang saya dan Mas Agus dari pihak Bank Sampah Emak.id tersebut. Sebelumnya Mas, ini apa sih Mas Bank Sampah Emak.id ini? Bank Sampah Emak.id, perkenalkan nama saya Agus Solihin. Kalau untuk Bank Sampah Emak.id itu lebih ke sebenarnya awalnya komunitas. Komunitas penggiat lingkungan yang membantu masyarakat untuk bisa sama-sama ikut menjaga lingkungan dengan memilah sampah dari rumah. Itu isu awalnya sebetulnya. Agar masyarakat teredukasi, semua paham bahwa yang kita tekankan itu adalah kampanye sebenarnya lebih ke arah lingkungan itu kita jaga bareng gitu. Bukan lembaga, bukan NGO, bukan pemerintah, tetapi sejatinya lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Termasuk isu yang akan kami angkat di masyarakat itu adalah Bank Sampah Emak.id. Filosofinya adalah bahwa yang paling berperan ya di sampah khususnya di rumah itu hampir rata-rata emak ya. Rata-rata emak yang ngurus dapur, yang tahu bagaimana sampah di dapur kemudian dipilah. Nah, itu biasanya peran paling vital itu adalah emak-emak gitu. Makanya kita buat namanya Bank Sampah Emak.id. Keren banget ya Mas ya, ada filosofi tertentu yang Ada berarti filosofinya dari Bank Sampah Emak.id. Karena yang paling berperan penting untuk menjaga kebersihan dan lingkungan itu dari emak sendiri ya Mas. Iya, di rumah ya. Iya, di rumah benar, dari Seluruh emak. kita masyarakat semua. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Mas, Bank Sampah ini dari tahun berapa Mas? Di awal mula dibentuk. Kalau untuk rintisan sebenarnya kita konsep tuh 2010 akhir ya. 2010 akhir kita konsep dan kita launching itu sebenarnya di awal 2021. 2021. Tapi kita tetapkan hari lahir Bank Sampah Emak.id itu di tanggal 21 April. Itu bertepatan di hari Kartini. Yang momennya sebenarnya Kartini itu juga ngambil filosofi emak-emak juga. Makanya kita buat itu. Karena di langkah kita sudah konsep 2010 akhir, kemudian kita eksekusi di 2021. Waktu lebih kurang hampir 3 tahun ya. Lebih kurang hampir 3 tahun kita berjalan di Bank Sampah Emak.id. Kalau dari pihak Bank Sampah Emak.id tersebut itu udah terjun ke masyarakat itu udah sejauh mana sih Mas? Maksudnya kan dari kita semua ini kan udah tahu lah ya bank sampah, jadi kayak lebih ke membersihkan mungkin ke daerah-daerah pantai ataupun ke daerah-daerah pelosok lah gitu ya Mas. Itu udah sejauh mana? Isu yang kita angkat itu sebenarnya pantai. Oh iya. Tetapi kita lebih menekankan adalah mengedukasi masyarakat sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk bisa terlibat dalam program Bank Sampah Emak.id khususnya pemilahan sampah dari rumah. Jadi sampah yang dipilih oleh masyarakat itu mereka kumpulkan, mereka kemas, setelah itu mereka timbang dengan Bank Sampah Emak.id, setelah itu mereka tabung. Itu sebenarnya isunya awalnya. Kenapa kami angkat isu khususnya di masyarakat, khususnya keterlibatan ibu-ibu? Karena sejatinya sampah yang ada di laut, di pantai itu sebenarnya dari rumah juga gitu. Ya, benar. Dari darat juga sebenarnya. Makanya sebenarnya yang terpenting itu adalah bukan lakukan gerakan atau antisipasi program yang langsung menuju kepada hilirnya.
Tetapi justru kita lihat hulunya siapa. Ternyata hulunya adalah para pelaku yang kita sering lihat adalah masyarakat yang ada di rumah gitu loh. Makanya kami angkat tema yang paling sentral di Bank Sampah Madot ID itu bukan tema pantai, tetapi tema isu sampah yang ada di rumah dan gerakan pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk bisa milah sampah, mengurangi sampah, sehingga masyarakat bukan hanya mereka dapat milah sampah, tapi mereka juga akan tertanam dalam mindset mereka bahwa ya sampah tuh harus saya kelola gitu loh, sampah tuh harus saya jaga gitu, sehingga mindset itu yang dibutuhkan. Sebenarnya menanamkan mindset itu yang paling mahal di program kami ini gitu. Tuh Mas Yusuf. Oh iya, benar banget nih teman-teman. Jadi dari pihak Bank Sampah Madot ID ini mereka menanamkan mindset untuk mengolah sampah ya Mas ya. Jadi ya dari sampah ini banyak banget manfaatnya ya Mas ya, mungkin untuk masyarakat gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya ini Mas, kami ingin bertanya mengenai faktor apa saja nih Mas yang menghambat kerusakan di lingkungan sekitar gitu. Kembali ke tadi awal ya, apa yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya yang berperan itu sebenarnya masyarakatnya. Jadi ketika masyarakat itu tidak sadar ya, tidak ikut tergerak, tidak ikut teredukasi, ya dia akan buang sampah sembarangan gitu. Ketika kita bicara faktor apa, sebenarnya faktor SDM-nya, sumber daya manusia. Itu yang paling utama. Yang kedua sebenarnya ketika kita berbicara lebih ke tindakan taktis sebenarnya, ya tetap semua terlibat, pemerintah terlibat, kemudian masyarakat terlibat, pemerintahan bisa dari level kelurahan sampai dengan level kecamatan bahkan kota, itu semua terlibat gitu, termasuk regulasi pemerintah yang juga harapannya juga bisa mendukung program khususnya di masalah lingkungan. Jadi ketika ditanya faktor apa yang paling menghambat, sebenarnya yang jadi masalah adalah faktor kesadaran itu sebenarnya. Iya benar. Dan mesti kolaborasi gitu, artinya mesti ada multi pihak. Jangan sampai yang semangat justru masyarakat tetapi pemerintah nggak mendukung. Bukan nggak mendukung ya, tetapi tidak memberikan dukungan penuh ya. Beda ya antara tidak mendukung dengan dukungan. Ketika masyarakat memberikan dukungan penuh, saya yakin dengan adanya potensi anak muda, kemudian potensi masyarakat yang menjadi penggiat lingkungan, saya pikir ya pelan-pelan masalah sampah ini akan kita tangani gitu, akan kita atasi. Faktor paling menghambat dari kerusakan lingkungan itu SDM-nya ya Mas. Betul. Ya, dari masyarakatnya, dan juga mungkin kita perlu bantuan ataupun dukungan dari pemerintah setempat agar lebih lebih meningkatkan lagi dari SDM-nya. Apa saja ya Mas yang dilakukan dari pihak Bank Sampah Madot ID ini dalam rangka untuk mengajak dan mengedukasikan mungkin lebih dalam lagi kepada masyarakat setempat, masyarakat sekitar khususnya di Kota Bandar Lampung ini untuk lebih lagi menjaga lingkungan gitu Mas. Kalau dari kami sih sebenarnya gerakan yang kami utamakan itu edukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat itu kami plot berbasis RT. Jadi RT, karena kampanye di awal tuh kita pengen satu RT itu ada satu kelompok bank sampah loh gitu targetnya, sehingga semua RT tuh bisa semua ikut terlibat dalam gerakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah kami juga bukan hanya sekedar mengedukasi setelah itu selesai, tetapi kami buat program ini berkelanjutan gitu. Dengan cara apa? Mereka nimbang, mereka ikut memilah sampah, setelah mereka memilah sampah mereka ikut penimbangan. Sehingga yang selama ini yang jadi kendala adalah ketika seseorang sudah edukasi, setelah itu dilepas. Masyarakat kita edukasi nih, peduli lingkungan yuk, pilah sampah, setelah itu mereka dilepas, nggak ada follow up. Makanya kami lebih ke arah gimana caranya setelah kita edukasi itu harus kita follow up. Ya terhitung sekarang sudah ada yang bergabung 2 tahun lebih kelompoknya. Alhamdulillah dengan perjalanan sekarang di momen hampir 3 tahun ini Bank Sampah Madot ID sudah mengedukasi lebih kurang 265 kelompok di Kota Bandar Lampung dan pinggiran kota, termasuk ada beberapa kelompok yang di daerah Lampung Selatan Natar ya, dan juga Pesawaran daerah terdekat, dan lebih kurang dengan nasabah atau anggota lebih kurang di angka 5.000-an orang ya, 5.400 nasabah yang bergabung. Artinya ketika kita berbicara 5.400 itu sebenarnya mewakili 5.400 rumah yang ikut terlibat memilah sampah dari rumah. Itu sih lebih ke arah situ, dan ditambah lagi dengan program pengembangan ya. Jadi biar ibu-ibu itu betah ya, biar ibu-ibu itu
punya daya tahan lama, kemudian mereka terus terlibat, maka kami buat program turunan. Nah, program turunan itu ada namanya Berkah, belajar tukar sampah. Belajar tukar sampah tuh anak anggota kita yang usia 5 sampai dengan 11 tahun kita berikan privat gratis atau bimbel gratis dengan cukup membayar sampah, pakai sampah. Yang kedua ada program ID Peduli. Program ID Peduli itu juga termasuk program turunan ya. Jadi ketika ada anggota kita yang kena musibah, sakit, kemudian kondisi memang membutuhkan, maka kami buat gerakan ID Peduli itu bisa gerakan bareng-bareng ngebantu nasabah kita. Jadi bisa urunan gope 500. Ya kalau 500 dikali 4.000 orang aja udah 2 juta rupiah ya, 2 juta rupiah. Nah, itu program kami, sehingga masyarakat bukan hanya sekedar memilah sampah tapi mereka mendapatkan trust lebih. Salah satunya adalah mereka di sini diberikan program perlakuan yang berlipat-lipat dan beberapa perlakuan program, itu bukan hanya satu. Masya Allah banget ya masyarakat dari pihak Bank Sampah.id ini sangat banyak banget membuat masyarakat itu biar lebih produktif lagi untuk dari mengolah sampah biar lebih baik. Nah, kalau dari situ Mas, mungkin dari program-program Bank Sampah tersebut itu ada nggak sih Mas hambatan sedikit gitu untuk mengedukasikan ke masyarakat, ataupun mungkin ini kan kebanyakan nih masyarakat ini kayak ngapain sih kayak gini gitu, lebih baik langsung aja lah, mau ngapain ikut-ikut kayak gini. Ada nggak sih Mas perkataan-perkataan yang keluar dari masyarakatnya kayak gitu? Kalau saya sih terus terang ya, ketika mengedukasi masyarakat tuh hampir ketemu dengan ratusan kelompok, hampir tidak ada penolakan. Tidak ada. Kenapa? Karena isu yang kita angkat ini kan isu positif. Tetapi mungkin lebih ke arah adalah ketika mereka sudah, orang ketika diedukasi dia kan berminat nih, tertarik. Tapi kan yang jadi masalahnya setelah dia diedukasi dia mau nggak ikut gerak. Nah, biasanya faktor itu. Maka sebenarnya faktor itu bukan hambatan kalau menurut saya, tetapi satu PR ya, sehingga nanti bisa menjadi terlebih ketika nanti ada himbauan dari pemerintah atau ada himbauan dari kelurahan atau RT yang memberikan arahan bahwa yuk Bu, kita ikuti program pilah sampah dengan Bank Sampah Ma.id ya. Mungkin itu lebih menarik lah, lebih menarik, sehingga dari pihak kami selaku penggiat mengedukasi dan selaku pemerintah RT atau RT terkait itu bisa memberikan himbauan kepada masyarakat untuk ikut gitu dengan gerakan positif kita. Nah, selama ini itu belum terjalin dengan baik gitu. Kelurahan yang gabung ya rata-rata hampir dipastikan kelurahan yang kita edukasi dari baik kelompok ke kelompok. Ada juga yang RT atau lurahnya nggak tahu kalau kelurahannya ada kelompok Bank Sampah Ma.id. Tapi ada juga kelurahan yang aware juga, misalkan kelurahan yang responnya bagus, sehingga ketika lurah itu melihat potensi RT di tempat mereka itu ada 30-an RT, dia langsung bilang aja ke kita, Mas Agus tolong dibentuk aja kelompok berbasis RT di tempat saya, silakan masuk, saya kasih jalan gitu. Nah, itu lebih bagus. Makanya itu keterdukungan pemerintah setempat dan juga keterdukungan masyarakat itu sangat-sangat kita butuhkan gitu, Mas Isyuk. Berarti dari pemerintah juga harus memberi dukungan yang banyak. Betul. Ya Mas ya. Jadi kita nggak bisa turun langsung tanpa ada bantuan pemerintah kan, karena kita sejauh ini kan bekerja sama dengan pemerintah juga. Buat selanjutnya nih Mas, apa ya Mas yang membuat dari pihak Bank Sampah Ma.id tersebut bisa bertahan nih dari awal sampai sekarang? Itu kan berarti kurang lebih tadi 3 tahun ya Mas ya. Kurang lebih 3 tahun ya, termasuk lama lah ya Mas ya. Mungkin dari cara pihak Bank Sampah itu konsisten dari awal tuh bagaimana ya Mas? Pertama sebenarnya kita mesti paham bahwa pekerjaan ini sebenarnya lebih ke pemberdayaan. Jadi kalau kita ambil tema mungkin lebih ke sosiopreneur ya. Sosiopreneur, sosial dan usaha. Dan ketika kita sudah bersentuhan dengan lingkungan sosial, apalagi pemberdayaan, maka tentu kita akan menemukan dinamika yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena masyarakat di situ kita berdayakan banyak orangnya gitu, yang mungkin punya warna pemikiran beda-beda gitu. Maka sebenarnya ketika dibilang itu ya kita mesti niatkan dari awalnya, mesti di sini mau setengah-setengah apa all out gitu kan. Kalau saya all out gitu dengan rekan-rekan yang lain gitu kan.
all out dengan kenapa? Karena di sini udah jadi aktivitas hari-harian kita gitu. 24 jam kita di sini kan. Hari-hari ketika kita kadang-kadang ketika kita sambil juga konsentrasi terpecah. Maka kami konsentrasi, saya dengan rekan-rekan yang lain juga konsentrasi di sini, full melakukan aktivitas di sini, sehingga timbal balik yang juga kita dapatkan adalah tentu kita melahirkan namanya planner ya. Planner mesti kita angkat jadi isu. Jangan sampai lembaga-lembaga sosial yang berdiri, kemudian yayasan lingkungan yang berdiri itu tanpa ada timbal balik finansial. Ya, benar. Maka itu penting, makanya ketika organisasi itu sekedar menggarap isu sosial gitu tanpa ada timbal balik yang dalam tanda kutip ya menghadirkan sesuatu nilai lebih yang bisa mereka dapatkan, saya pikir organisasi manapun ya nggak akan bertahan lama gitu. Maka itu yang kita munculkan. Maka kita nggak pure sosial murni, nggak pure planner murni, tetapi kami angkat dengan tema social planner. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 60-40, ya itu secara umum begitu gambarannya Mas Yusuf. Buat selanjutnya nih Mas, kan dari beberapa kelestarian lingkungan itu yang sempat saya ketahui dan saya dengar itu ada nama recycle Mas. Ya, daur ulang. Nah, agar sampah menjadi berkah dan menjadi rupiah nih Mas, sehingga tidak menjadi masalah bagi masyarakat, seperti apakah sih Mas recycle itu dari pihak bank sampah tersebut? Sebenarnya kampanye dari Kementerian Lingkungan Hidup itu kan bukan hanya recycle ya, tapi reuse juga, reduce, kemudian juga recycle kan, 3R ya. 3R ya. Jadi recycle itu adalah salah satu bagiannya, artinya daur ulang. Jadi di Bank Sampah Madot tadi justru tidak fokus ke daur ulangnya, tapi kita di Bank Sampah Madot ID saat ini masih dalam tahapan pemilahan dan pakai kembali gitu ya. Jadi barang-barang yang kita ambil dari masyarakat kita ambil, kita himpun, setelah itu kita pilah, setelah kita pilah kita jual jadi rupiah itu. Kenapa kok Mas Agus nggak recycle sekalian gitu? Yaitu effortnya besar. Pertama kita mesti ada teknologi, SDM tentu bertambah. Nah ketika kita dengan lembaga yang saat ini eksis kemudian mau garap di wilayah itu, yaitu effortnya besar. Kalau seandainya pemerintah memberikan dukungan ya kita is okay aja kan. Tetapi kita tetap teman-teman yang juga bergerak di aktivitas sosial kemudian lingkungan itu mesti mengukur diri juga gitu loh. Kira-kira dia sanggup nggak untuk ke wilayah itu. Nah, ketika memang kita bisa angkat dulu isu pemilahan, ya kita jalankan pemilahan. Ketika nanti bergening kita sudah sampai di wilayah itu, maka ya kenapa enggak gitu kita langsung melakukan daur ulang gitu dan seterusnya, termasuk plastik ya. Kita daur ulang, kita buat bahan-bahan tertentu atau alat-alat tertentu yang bisa dijual kembali gitu sih gambarannya dari Bank Sampah Madot ini. Dan ini mungkin dari ini ya Mas ya, betul, produk-produk yang betul, dihasilkan. produk Wah, ini kita gunakan kembali. Ini Reuse. tas. Ini cocok banget nih Mas. Ini lebih ke reuse ya, jadi ini plastik-plastik yang awalnya tidak terpakai ya, itu kami gunakan kembali untuk buat jadi bahan tas. Oh iya betul Mas. Tapi kalau mau di recycle kan tentu mesti digiling, dilebur, dibentuk lagi dengan bentuk plastik seperti ini. Banyak ya Mas ya. Nah, ini buat kotak tisu juga ternyata ada gitu ya. Ini juga buat apa? Tempat naruh kue itu. Berarti ini udah termasuk ini ya Mas, banyak ya Mas ya mengeluarkan produk-produk yang kayak dari tas, tempat kotak-kotak. Iya. Untuk salah satu program kita adalah program pembuatan produk kreatif dari sampah residu ya. Termasuk juga ini kan sampah residu nih kan. Iya benar. Maka kami buat gimana caranya biar sampah residu itu bisa terpakai. Sampah residu itu pasti terbuang ke TPA. Iya. Nah, daripada terbuang ke TPA ya kita gunakan kembali, tapi ya dengan sampah yang dengan karakteristik tertentu ya, jenis tertentu, sehingga bisa lebih bagus ya dilihat ketika jadi produk semacam ini. Selanjutnya nih Mas, ngomong-ngomong tentang laut Mas, kan juga laut ini kan banyak ya Mas ya. Mungkin yang saya lihat itu kayak di pinggir-pinggir laut banyak banget sampah gitu. Nah itu bagaimana ya Mas dari kan emang tadi awalnya dari pihak bank sampah itu enggak terjun ke kayak pantai-pantai. Nah tapi bagaimana Mas dari keadaan dengan
kondisi laut yang di pinggiran mungkin banyak sampah gitu Mas, yang nggak terurus lah istilahnya itu, benar. Itu bagaimana Mas? Apakah dari pihak Bank Sampah Mark.id ini ada edukasi kepada masyarakat sekitar yang di daerah pantai gitu, atau emang ada kayak pernah nih kita membersihkan di daerah-daerah yang seperti itu? Sebenarnya antara hubungan sampah darat dengan daerah pantai itu erat ya. Erat itu di mana? Karena kita tahu kan salah satu fungsi pantai atau laut itu kan untuk bisa mengikat karbon dioksida. Iya benar. Salah satu fungsinya. Kenapa kok bisa mengikat? Karena memang di bawahnya itu ada seagrass, ada rumput laut. Bentukannya ada rumput laut jenis tertentu, banyak jenisnya. Nah, ketika rumput laut itu ditutup sama sampah ya nggak bisa melakukan aktivitas. Bahkan beberapa biota laut itu yang kadang-kadang kita lihat pantai yang kotor, kemudian dasarnya ditutupi oleh banyak plastik, nah itu kan miris. Maka sebenarnya ketika kita berbicara sampah pantai pasti sumbernya dari darat. Nah, baik itu dari kapal, baik itu dari masyarakat setempat yang buang sampah sembarangan, kemudian aliran air masuk ke daerah laut ya, ngotorin laut dan seterusnya, atau mungkin orang yang berpariwisata di situ. Nah, sehingga sebenarnya mesti ada kebijakan yang dibuat baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat sekitar, dan juga konsentrasi para penggiat di wilayah lingkungan gitu. Sehingga ketika kita bisa mengkolaborasikan antara masyarakat ikut tersadarkan untuk menjaga pantai, penggiat lingkungan mengedukasikan bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap terjaga dan pantai tetap terjaga, pemerintah memberikan regulasi, aturan tidak boleh membuang pantai pada sembarangan tempat, tidak boleh membuang sampah pada sembarangan tempat, termasuk masyarakat di sekitar yang membuang sampah di sungai atau di siring atau aliran yang mengarah ke wilayah laut atau pantai, itu mesti diberikan hukuman gitu, diberikan semacam warning lah, sehingga masyarakat juga bukan hanya tersadar karena diedukasi, tetapi kadang-kadang sadarnya mesti karena dihadapkan dengan aturan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Itu mungkin ketika kolaborasi ini bisa terjaga, saya pikir sangat menarik itu ke depannya, dan sangat baik ketika kita kolaborasi ini bisa berjalan, kemudian kerjasama antara penggiat dan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Maka saya pikir apa yang dicita-citakan oleh kota kita menjadi kota bersih, saya pikir akan terwujud gitu ya. Mungkin yang saya ambil tadi ya dari tentang menjaga lingkungan ataupun menjaga sampah di pantai, itu kita harus lebih mengedukasikan kepada masyarakat setempat, mungkin dari pemerintah ya Mas ya. Bener banget, masyarakat itu kayak susah banget ya dibilangin gitu ya, kalau nggak ada aturan-aturan kayak gitu ya mereka kayak ya udah gitu buang-buang sini gitu kan. Apalagi yang saya lihat ini kayak banyak banget tuh di pinggiran-pinggiran pantai yang sampah-sampah, ya itu macam-macam sampai Mas. Dan juga kemarin sempat saya pernah nih ada bersih-bersih pantai juga Mas. Itu dari salah satu komunitas saya itu, kalau dari Mas sendiri itu bagaimana ya Mas ketika kita membersihkan sampah. Nah, sampah itu misalnya dari pinggiran Mas, tetapi dari pihak pantainya itu dari sampah-sampah itu dipindahkan aja ke pinggiran lebih dari laut, bukan dibuang untuk ke TPA ataupun tempat pembuangan sampah yang lain itu. Apakah itu nanti sampah itu bakal kembali lagi atau bagaimana Mas? Sebenarnya ketika kita melakukan clean up di wilayah pantai, sebenarnya baiknya sampah itu ya dikelola secara bijak gitu. Dikelola secara bijak itu bukan berarti mengambil sampah pantai setelah itu taruh di TPA. Itu menurut saya kurang bijak. Kenapa? Karena itu memindahkan masalah dari pantai pindah ke TPA. Kan tonase sampah di pantai itu ketika sempat ada clean up bersama Pandawara ya. Itu kan tonase sampah yang terkumpul itu kan 300 ton. Kemarin yang di daerah sama dengan Pandawara. Nah, 300 ton itu yang notabene 300 ton itu kan kapasitas di TPA Bakung yang menampung sampah yang ada di Kota Bandar Lampung itu kan kapasitasnya cuma 300 ton. Setelah itu sampah dari pantai 300 ton ditaruh di TPA Bakung, setelah itu masyarakat juga ngumpul sama dari sana ya luber. Nah, itu kan memindahkan masalah. Makanya tentu lebih baik adalah sampah-sampah yang ada sekarang ini ya dikelola gitu dengan cara digiling atau digunakan untuk bahan tertentu.
dengan ada mungkin pemerintah juga aware bisa memberikan sentuhan juga dengan memberikan saran gitu, lebih dominan harapannya bisa demikian. Kalau seandainya masyarakat memindahkan sampah dari pantai ke daerah baku, saya pikir itu bukan solusi yang bijak menurut saya. Justru itu sekedar memindahkan masalah gitu. Pantainya bersih tapi TPA-nya penuh. Oh iya. Betul. Iya benar banget ya Mas. Kemarin ada clean up bersama Pandawara ya. Betul. Tadi sebanyak mana 300 ton ya Mas? 300 ton informasi ya dari koran, surat kabar saya baca 300 ton. Teman-teman sekalian, kita telah banyak ya teman-teman telah mendengar statement ataupun berita-berita dari Bank Sampah Mak.id. Ya semoga harapannya kita dapat lebih teredukasi dari bank sampah tersebut, bagaimana sih cara mengolah sampah, kita menjaga lingkungan dengan baik, kita menjaga alam kita tuh bagaimana sih yang telah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin di sini saya mengambil kesimpulan dan juga saya mengambil ini Mas, prinsip saya Mas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling baik bermanfaat. Nah, seperti apa yang telah Mas sampaikan tadi, kita harus bermanfaat kepada sekitar kita. Inilah yang menjadikan manfaat itu dengan cara kita mengolah sampah dengan baik, kita mengedukasikan masyarakat dengan baik terhadap ya lingkungan kita, terhadap apa aja yang telah kita buat. Begitu Mas. Mungkin dari Mas sendiri ada closing statement dari Mas sebelum kita closing. Baik, kalau dari saya sih ada satu hal penting. Yang pertama ada unsur pemuda. Unsur pemuda ini juga harus tersadarkan juga, bukan hanya masyarakat tetapi juga para unsur pemuda itu mesti sadar bahwa kita anak muda itu yang terdepan ya. Kita anak muda itulah yang bisa mengedukasi masyarakat. Kan kita nggak mungkin berharap banyak dengan bapak-bapak yang sudah berusia, ibu-ibu yang sudah berusia yang juga notabene juga mereka lebih banyak aktivitas di rumah gitu, domestik ya. Tetapi harapannya anak muda juga mesti terlibat. Maka saya sebenarnya ingin mengajak sebanyak-banyaknya pemuda untuk terlibat dalam gerakan khususnya isu masalah lingkungan. Yang kedua adalah saya juga berharap ya agar gaung dari sisi isu lingkungan itu bisa sama-sama kita angkat gitu. Baik itu dengan mahasiswa, baik itu dengan pelajar, masyarakat, pemerintah, sehingga gaung ini akan memberikan budaya baru di masyarakat kita bahwa ternyata sampah itu adalah masalah kita bersama gitu. Sadar atau tidak sadar sampah itu akan selalu ada, akan selalu hadir, dan ketika kita cuek kemudian kita ogah, ketika kita tidak mampu untuk menangani sampah itu secara pribadi, maka itu akan mendatangkan masalah. Maka sekali lagi bahwa sampah itu tanggung jawab kita, tanggung jawab bersama. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Maka kita mesti sadar bahwa bukan hanya pemerintah yang menangani, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya penggiat, tetapi semua sektor terlibat dalam masalah khusus masalah sampah ini. Gitu Mas Yusuf, terima kasih atas kesempatannya. Wah, keren banget ya teman-teman semua, apa yang telah disampaikan dari Mas Agus tersebut. Sampahku Tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu. Seperti kayak surat Al-Kafirun ayat terakhir. Agamamu bagiku agamamu dan bagiku agamaku. Keren banget, itu dipergunakan dengan baiklah mungkin ya. Oke. Jadi di sini teman-teman cukup ya, dari saya juga telah banyak banget nih menerima informasi dari Mas Agus selaku dari pihak Bank Sampah Mak.id. Semoga pada teman-teman harapannya dapat menjaga lingkungan dengan baik lagi, dapat mengolah sampah dengan baik lagi agar dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, mungkin itu saja Mas Agus dari saya juga. Saya selaku moderator berterima kasih banyak kepada pihak Bank Sampah Mak.id yang telah menjadi narasumber pada kesempatan ataupun pada podcast hari ini. Oke, aku Yusuf, see you dan sampai jumpa kembali.